Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah Bapak, Ibu, jamaah salat subuh. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang pahala-pahala yang dijanjikan Allah bagi mereka yang beramal saleh. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang betapa besarnya pahala orang yang mengumandangkan azan. Kemudian kita juga sudah bahas beberapa perkara yang disyaratkan dan disunnahkan bagi muazzin, dan kita juga sudah bahas bagi kita yang tidak punya kemampuan untuk melakukan azan seperti yang disunnahkan. Bisa jadi suara kita terbatas, maka disunnahkan untuk membaca menyambut azan. Kemudian bacalah doa wasilah, yaitu Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Lalu kemudian disunnahkan bersalawat. Lalu kemudian bacalah doa raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kalau kita melakukan itu, insyaallah pahala yang kita dapatkan setara dengan para muazzin. Walaupun di sisi Allah tentu ada orang-orang yang diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Yaitu sawabu inda iqamatis shalah. Pahala yang mulai diberikan Allah ketika mulai didirikan salat. Hadis yang pertama, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Iza suwiba bis-salat futihat abwabus sama wastujiba ad-du'a."
kalau sudah dimulai pergerakan untuk melakukan salat, maka di saat itu futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, wastujiba ad-du'a, dan mulailah dikabulkan doa-doa. Nah, jadi hadis ini itu mengajarkan dan memberitahukan kita setelah azan kita dapatkan berbagai pahala, namun ternyata Allah sambung pahala yang lebih besar ketika orang mulai mendirikan salatnya. Di saat itu pintu-pintu langit terbuka. Maksud pintu langit terbuka yaitu Allah menurunkan rahmat keberkahannya, karena pintu langit itu dijaga oleh para malaikat hafadhah. Malaikat-malaikat hafadhah penjaga langit itu tidak akan membuka pintu-pintu langit kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu bukan satu pintu, tetapi dia punya 7 tingkatan. Di setiap tingkatan dijaga oleh malaikat. Makanya membuka pintu langit pun untuk menembusnya itu tidak bisa sembarangan kecuali dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis yang lain, ketika turunnya surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah, Nabi sedang duduk dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabat, sekarang sedang dibuka pintu langit, kata Rasulullah, dan malaikat turun dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Lalu sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, diturunkan ayat yang mulia, yaitu Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi sampai dihantarkan oleh mereka, di situ dibuka pintu langit. Kalau kita baca hadis yang lain, ketika ruh kita dicabut dari jasad kita, maka ruh itu melakukan perjalanan yang dibawa oleh para malaikat menuju ke langit. Di situ dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ketika berada di pintu langit pertama, malaikat bertanya, ini ruh siapa? Kalau ruh itu ruh orang yang baik, maka disebutkanlah namanya dengan nama yang terbaik. Lalu malaikat mengatakan, wangi sekali ruh ini. Lalu setelah itu malaikat pencabut nyawa, rombongan malaikat pencabut nyawa meminta izin kepada malaikat hafazah untuk naik. Nanti di pintu kedua begitu juga, terus di pintu ketiga minta izin. Semua dijaga ketat sampai kemudian Allah memutuskan ruh ini adalah ahli surga, kembalikan dia ke alam barzakh sebelum masuk ke dalam surga. Jadi dikembalikan. Disitulah nanti setelah dikembalikan, Rasulullah mengatakan dikirimkan makanan, dikirimkan minuman, lalu kasur,
spring bed dari surga. Lalu kemudian muncullah amal soleh yang begitu wanginya, begitu indahnya, tampannya. Lalu kita bertanya, siapakah engkau? Dia menjawab, akulah amal salehmu di dunia. Itu contoh pintu langit dibuka, tapi tidak serta-merta begitu saja, perlu izin. Nah, kali ini dalam hadis ini disebutkan pintu langit dibuka kapan? Ketika mulai para hamba berniat untuk mendirikan salat, dan yang dimaksud adalah salat-salat wajib. Artinya di dalam salat wajib itu banyak sekali keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah yang akan dicurahkan kepada mereka yang akan melakukannya. Jadi sebelum menjelang salat wajib itu tentu dimulai dari azan. Jadi maksudnya ketika seseorang hendak mendirikan salat wajib, seluruh proses dari awal sampai akhir itu diiringi dengan keridhaan dan curahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa dibuka pintu-pintu langit ketika mau didirikan salat. Lalu Nabi mengatakan wa ustujiba ad-du'a, dan dikabulkanlah doa-doa yang dilayangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama kita tadi disuruh berdoa setelah azan. Lalu kemudian apa yang kita lakukan setelah selesai rangkaian doa itu? Maka kita melakukan salat qabliyah. Itu sudah mulai masuk ke rangkaian proses menuju salat wajib, karena qabliyah dan ba'diyah itu salat yang menempel pada salat wajib. Makanya walaupun kita terlambat bangun, telat daripada subuh, banyak orang yang bertanya, masihkah berlaku qabliyah karena sudah habis waktu subuh? Para ulama menjawab, masih, karena qabliyah dan ba'diyah itu menempel pada salat, bukan menempel pada azan. Dan itu berdasarkan dalil Nabi pernah terlambat bangun karena kelelahan pulang dari medan perang. Jadi beliau dibangunkan oleh matahari dan beliau menyuruh berwudu dan melakukan qabliyah dulu. Tapi ini kalau setiap hari begitu, titik subuh lagi popo sekul ke qabliyah, itu sudah masuk golongan munafik. Berarti dia memang tidak menjaga-jaga waktu salatnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, qabliyah itu dimulailah pahala-pahala yang besar dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahawa barang siapa yang menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari istiqamah sampai mati, maka dijamin dia akan masuk surga dan sudah dibangunkan rumah untuknya di surga. Ini salah satu yang bisa mendapatkan jatah rumah di surga dengan segala keindahannya, mereka yang istiqamah melakukan qabliyah 12 rakaat. Apa saja yang 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, itu salat sunnah fajar. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 rakaat sesudah zuhur, lalu 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. 10 lah. Namun ditambah 2 rakaat lagi. Jadi ada 2 hadis, yang satu menyebut 10, yang satu menyebut 12. Nah, dalam 12 yang disebut dibangunkan rumah di surga, itu yang dalam 12
Ditambah lagi oleh Nabi, mana dia? Iaitu tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur itu 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Itu saja dapat jaminan rumah di surga. Tentu yang merencanakan sembahyang wajib setelah itu. Menyota sembahyang sunat tegahan ada sembahyang wajib, insya-Allah rumahnya dipindahkan ke neraka. Dia istiqamah betul jaga solat sunnah, tapi tidak pernah solat wajib. Itu rumahnya dipindahkan ke neraka. Jadi yang dimaksud oleh Nabi bahwa baru melakukan yang sunnah rawatib mengiringi solat fardu itu pahala telah besar-besaran. Maka kalau dibilang dapat rumah di surga, pasti orangnya dalam surga. Padahal mungkin rumah muda dalam surga, urang dalam neraka. Ini rumah ini rumah deku fulan. Mana nak sodu dah tu? Dengan dalam neraka. Tak begitu maksudnya. Kalau dibilang dapat jatah rumah di surga, penduduknya pasti di dalam surga. Jadi tidak ada rumah yang kosong. Jadi jemaah melakukan Allah itu baru pahala setelah dibuka pintu langit, menjelang salat wajib pun sudah dimulai. Maka janganlah kita terbuai dengan salah satu tipu daya syaitan, kita memilih duduk menunggu imam daripada melakukan salat qabliyah. Dia ada yang model datang cepat, tetapi setelah azan dia tidak lakukan qabliyah, duduk geduk biasa je, bak bintik, bak satu paling likut, bak geduk. Nunggu apa? Nunggu imam. Padahal 2 rakaat yang ringan. Dan qabliyah dan ba'diyah itu tidak disunnahkan membaca ayat yang panjang-panjang. Dalam beberapa hadis Nabi kebiasaan, apalagi kalau qabliyahnya maghrib dan ba'diyahnya juga, kemudian qabliyah subuh, itu yang disuruh baca kebiasaan Nabi cuma 2 ayat, 2 surat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu kebiasaan Nabi. Jadi tidak usah berlama-lama dengan membaca surat-surat yang panjang. Oleh kerana itu jemaah melakukan Allah SWT, kita ini sebenarnya tergantung pada ketaatan kita. Allah akan berikan apapun kepada hamba yang taat, dan tidak akan dihilangkan sedikit pun amal baik mereka. Allah sebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala, dalam surat Kahfi. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang beramal saleh. Itu qabliyah, ba'diyah, itu amal saleh. Tapi lakukan dengan benar, jangan lakukan asal-asalan. Karena tidak ada amal saleh yang diterima dilakukan dengan asal-asalan. Tidak ada. Salatnya tetap khusyuk, membaca apapun yang disuruh oleh Nabi SAW. Nah, jadi rangkaian pintu langit dibuka mulai dari azan, kemudian setelah itu kita salat sunnah rawatib. Lalu dan Rasulullah mengatakan wa ustujiba ad-du'a. Dari situ adalah kesempatan untuk berdoa, dan salah satu tempat makbulnya doa ketika menjelang salat dilakukan. Jadi menjelang salat sudah mulai dikabul-kabulkan doa. Dalam salat lebih kuat lagi pengabulan doa. Oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, habis salat sunnah qabliyah, kita ini dijanjikan lagi oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad Tirmizi dengan derajat yang sahih? Kata Rasulullah, inna du'a la yuraddu bainal azan
wal iqamah fad'u, kata Rasulullah. Doa tidak tertolak kalau engkau mengucapkannya di antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Begitu kata Rasulullah. Salah satu tempat makbulnya doa, salah satu waktu makbulnya doa adalah di antara azan dan iqamah. Ini yang paling banyak orang lalai. Jadi habis salat qabliyah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gebuka dua HP, dang-dang semayang, gebuka HP, dang-dang semayang, ya. Lalu kemudian dia balas WA, ya. Dia lihat dulu berita apa yang terbaru, bagaimana hasil pengajian calon gubernur, ya. Beres tidak mengajinya, macam-macam dia lihat itu. Mulai dia benak di mangga dalam WA-nya, pu apa bangainya, pu cocok dia ke gubernur punya negerinya dia abud, macam-macam Pak. Itu sambil nunggu azan Pak, doa. Sebab antara qamat, antara azan dan iqamah itu tergantung waktu. Kalau maghrib disuruh persingkat karena waktunya singkat. Kalau isya disuruh sedang saja, lebih daripada maghrib sedikit. Yang disuruh panjangkan subuh, menunggu jamaah itu disuruh panjangkan subuh. Kenapa? Karena subuh orang perlu persiapan untuk menuju ke masjid. Paling kurang Pak 15 menit Nabi wadai ke jamaah antara azan dan iqamah punya wadai subuh. Baik bagahkan karena dang-dang kebedah, dang-dang gedongi, sambilan dia bangun. Waktu bangun itu kan tak langsung sadar Pak. Ada orang yang dibangunkan oleh istrinya, bang azan. Itu waktu bangun azan subuh itu apakah kita langsung sadar? Tidak juga Pak. Kita mulai menetralkan dulu pikiran, kita cari tahu dulu mana istri. Karena ada yang tak tahu mana istri dia, mana istri orang, ada yang tak tahu itu. Dia cari dulu mana istrinya. Kucuk-kucuk mata dia, ada yang gebran dua ke, beran apa bahasa Indonesia? Dia beran Pak, dia beran dua ke, dia buat begini, dia buat begini. Apa bahasa Indonesia beran itu? Tak tahu saya. Bahasa Indonesia itu tak selengkap bahasa Aceh Pak. Bahasa Aceh pun lengkap, dumpuna, mengana, mengina, macam model. Ma'a aja kita tak tahu bahasa Indonesia. Iklik ma'a kan? Ada bahasa Indonesia bisa mewakili bahasa Aceh. Jadi perlu waktu, baru setelah itu dia berwudu. Sambil menuju ke kamar mandi pun berdiri di pintu kamar mandi. Jadi untuk membuat dia tak jatuh. Jadi ini semua perlu waktu. Kalau subuh itu butuh waktu lebih panjang, dan menunggu jamaah adalah salah satu tujuan dilaksanakan salat berjamaah. Kekemendang salat berjamaah salah satunya diminta untuk kesiapan jamaah. Makanya kalau di negeri-negeri Arab sana, termasuk di Mesir Pak, subuhnya boleh putri ditunggu. Kalau di Mekah, Madinah dan sekitarannya setengah jam. Dari mulai azan sampai iqamah itu setengah jam. Kita tak perlu setengah jam. Karena kalau di sana wajar orang tinggal di hotel, yang umrah menuju ke Masjidil Haram itu sampai setengah kilo, ada yang 1 kilo, bak kejap mendapat. Itu setengah jam menunggu. Kita yang sudah duluan datang pun kita pikir pun dah jadi kesemayang. Dulu kita lihat jam mana kamar-kamar dah kau pun dah jadi semayangnya. Kamu dah ada dah awal dah. Begitulah, dan Nabi sering menunggu jamaah. Jadi makanya subuh itu agak sedikit lebih panjang menunggu jamaah. 15 menit okey. Begitu 15 menit iqamah. Nah, Duhur dan Asar sama, setengah dari itu. Boleh 7 menit, boleh 7 menit, boleh 5 menit, setengah daripada itu. Karena waktu, kalau selain daripada waktu subuh, orang memang standby, orang memang terjaga, memang mudah untuk datang. Nah, jadi jemaah Allah, kita yang sudah berada di masjid, atau yang salat di rumah, kalau dekat dengan masjid salat di rumah, atau yang yakin bisa salat di rumah dan bisa mencapai masjid, lebih utama salat qabliyah dan ba'diyah itu di rumah. Bagi yang yakin bisa mencapai masjid, lebih utama. Rasulullah mengatakan sallu fi buyutikum,
illa al-fariḍah, salatlah engkau di rumah-rumah kalian kecuali salat fardu. Semua salat di rumah kecuali salat fardu, kata Rasulullah. Salat sunnah itu hak rumah. Orang yang sering salat sunnah di rumah, syaitan tak mampu tinggal dengan nyaman di rumah itu. Jadi yang hak masjid yang mana? Sembahyang fardu nya hak masjid, disuruh masjid, bukan di rumah. Ini orang enggak sembahyang sunat di masjid, sembahyang wajib di rumah. Nyan empatnya apa lagi nyan? Sembahyang wajib di rumah, sembahyang sunat di masjid. Ini kesalahan yang sering terjadi. Allah nunggu kita dalam salat wajib, dan Rasulullah tak pernah mempraktikkan salat wajib di rumah. Tak pernah, kecuali ketika sakit beliau, tak bisa lagi ke masjid. Nah, kita kembali. Jadi tadi Rasulullah mengatakan, bagi mereka yang sudah selesai salat sunnah qabliyah, menunggu iqamah, apa yang harus dilakukan? Jangan lalai. Di situ waktu mustajabah doa. Jadi di situ bahkan abaikan amal-amal yang lain. Perbanyaklah berdoa, abaikan amal-amal yang lain. Artinya ada orang begini, Pak, habis qabliyah dia ambil Quran, kan? Dia baca Quran sambil nunggu iqamah. Bagus tak? Bagus. Cuma yang diutamakan berdoa. Ada orang yang habis iqamah tidak berdoa, tapi dia berzikir. Bagus tidak? Bagus. Tetapi yang diutamakan berdoa. Makanya saya baca sejarah para ulama, itu kalau sudah mulai habis salat qabliyah, mereka duduk. Kalau ada yang mengajak bicara, mereka tak mau sahut, tak mau sahut. Bahkan ada yang memperingatkan orang yang mengajak bicara itu. Dia mengatakan, tidak tahukah engkau di antara azan dan iqamah sedang dikabulkan doa? Ini kadang-kadang kan ada yang model, Pak, habis sembahyang qabliyah, nangan hai kawan pas, pangan maksudnya, kawan pas, bahasa kerennya bestie, Pak, dua. Kemudian ada sembahyang berak-berak, ada sembahyang qabliyah, duduk berdua. Itu lanjut bicara itu. Gimana? Nak kena makan tu ya? Ilmu kan gaji yang dibina. Hai pergi pada ke fingerprint di buro katanya. Lalu ditanya ke bolsawi, durian di bulu ada manis atau tidak? Nya dang-dang perhazan, dang-dang perekaman. Inilah perbuatan sia-sia. Dalam waktu 5 menit atau 7 menit itu, abaikan amal yang lain, karena memang di situ tempat dikabulkan doa. Banyak doa yang diterima di situ. Maka angkat tangan habis azan, habis salat qabliyah, angkat tangan, Pak, sambil nunggu iqamah. Oh, bolehkah berdoa tidak angkat tangan? Boleh, karena doa itu bukan tidak disyaratkan angkat tangan, tapi sunnah mengangkat tangan. Sunnahnya mengangkat tangan. Kalau kita tidak mau angkat tangan, kita ucapkan kalimah-kalimah berdoa juga dibolehkan. Tapi sunnahnya mengangkat tangan. Jadi angkat tangan berdoa apa saja, minta apa saja, walaupun kita ulang atas sat-sat. Makin kuat permintaan, makin kuat disuruh ulang-ulang. Karena salah satu daripada sunnah berdoa adalah mengulang-ulangnya. Al-ilhah, dalam adab doa itu disebut, disunnahkan melakukan ilhah. Apa itu ilhah? Mengulang-ulang doa. Kita ucapkan Rabbi ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang 3 kali. Itu sunnahnya, Nabi yang mengatakannya. Jadi bukan bermakna mengulang-ulang doa itu salah satu keburukan. Karena kita kalau di dunia mengulang-ulang, orang tak suka. Ceramah yang diulang-ulang, kalimat-kalimat yang sama, pasti waktu sudah selesai Jumat, orang akan mengatakan, "Ai dah dengar khatibnya, nak sasa ke bukan? Ai dah dengar khatibnya, nak sebab kita dengar. Dari tadi yang itu aja dia bilang." Itu sesama makhluk. Kita dalam dunia kampus, mahasiswa membuat tulisan diulang-ulang,
kalimat yang sama dalam satu skripsi, diulang-ulang paragraf yang sama, itu kita coret, Pak. Itu apa kamu buat ni? Ini kan udah ada di belakang. Itu apa kamu buat ni? Itu di dunia. Dengan Allah disunnahkan untuk mengulang-ulang. Apa hajat kita paling banyak, paling besar? Oh, tak diberi anak oleh Allah, ulang sama Allah. Minta, ya Allah, Nabi ke ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ulang, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Oh, kita maunya anak agam. Lelaki, ya Allah, anak agam. Ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Yang agam, yang agam. Yang Nabi yang agam, ya Allah. Karena kita tidak bisa sambung lagi dengan bahasa Arabnya, sambung dengan bahasa Aceh. Boleh, tak mengapa. Oh, mahawa yang inam, yang agam nas burundro, mandum dalam keadaan hancur bedul. Maha yang inam, lelaki yang inam. Bolehkah? Boleh. Dengan Allah itu Tuhan kita, Maha Kaya. Kita dengan ayah saja yang kaya merengek-rengek. Ayah kita yang kaya saja. Kalau saya lihat ini pekatan anak orang kaya, yang berempuan dengan ayah kaya, papa, dia panggilannya papa biasanya orang kaya. Papa, ni belum bonekanya tahu, boneka yang kaya. Itu apapun begitu lewat di depan boneka itu ada sepeda gunung, dimintanya sepeda gunung. Papa, ni belum sepedanya. Mandu itu merengek-rengek minta, dan kita tak malu. Itu dengan ayah yang kaya. Ini dengan Tuhan kita Allah Al-Ghani, Al-Qawi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka minta. Yang belum diberi oleh Allah merasa ingin sekali mendapatkan anak, minta. Nabi Ibrahim 80 tahun menyebutkan doa yang sama, Rabbi habli minas salihin. Gebi wada duha. Ini kadang-kadang kita tidak minta, tidak pernah, tapi mengusahakan diri lebih hebat daripada meminta. Periksa sana, periksa sini, udah masuk ke tabung sana, masuk ke tabung sini. Nanti kata doktor, bapa ini kan sperma bapak lemah. Nanti isteri suruh masuk, kata doktor, ibu pun lemah. Lalu kemudian kita tidak putus asa, kita lakukan bayi tabung. Bayi tabungnya apa? 3 pegotnya 250 juta. Berhasil tak berhasil bayar. Saya ada beberapa kawan mengusahakan bayi tabung, itu bayar. Masalah tak berhasil, kami tak tanggung, takkan tekan surat. Dan setengahnya tak berhasil, habis peng. Ada yang kadang-kadang memakan apapun yang disuruh orang. Orang suruh makan tanah liat, kita makan tanah liat. Pegang lego, kapaju nya nak tanong ka buli-buli kaun, dik sebuah kaun lego kita on apa. Disuruh orang makan, disuruh minum kencing sendiri. Pagi-pagi kita tahan kencing minum sendiri yang mana. Pokoknya macam apa yang itimoh atau bukan umum disarankan orang kita lakukan. Yang tak kita lakukan apa? Minta kepada pencipta. Itulah kesalahan kita. Padahal tak perlu buat apapun. Angkat tangan antara azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, angkat tangan. Karena itu dijamin oleh Nabi, itu tempat mustajabah doa. Ini yang orang tak banyak lakukan. Maka Bapak Ibu yang belum PNS, angkat tangan antara azan dan iqamah. Lapor sama Allah. Kasih peluh ke aku daftar ya Allah. Hana luluh mesti ke pi. Nangen ke katanya. Ini mungkin dia marah sama angennya bukan sama Allah. Nangen ke hana daftar luluh ke jadi begitu. Semuanya Pak lapor sama Allah. Jadi manfaatkan antara azan dan iqamah. Nah, setelah itu berkumandanglah iqamah, cukupkan doa, lalu berdirilah. Nanti apakah waktu iqamah kita sahut seperti azan? Jumhur ulama mengatakan disunnahkan menyahut seperti azan, kecuali pada kalimat qad qamatis salah, itu disuruh sahut aqamah Allah wa adamaha. Nah, setelah itu apakah ada doa setelah iqamah? Itu khilaf. Doa apakah kita sebutkan lagi doa Allahumma rabb hadzal da'wati tammah? Itu khilaf. Sebahagian menyebutkan boleh, sebahagian lagi mengatakan tidak ada dalil khusus yang menyatakan ada doa setelah iqamah.
cuma menyahut saja yang ada. Jadi itu boleh lakukan, boleh tinggalkan, tidak mengapa. Ya.